Oke, tes 1, 2, 3. Suara Bapak ada? Kedengeran semuanya? Kedengeran, Pak. Kedengeran ya? Kedengeran, Pak. Oke, nah di sini ada dua kelas 811 sama kelas 812. Ya, sekarang kita akan bahas tentang mata pelajaran IPA. Mungkin untuk kelas 811 sudah pernah ya, tapi yang kalau 812 itu baru ketemu dengan Bapak. Perkenalkan, nama Bapak Junaidi Agung Irvianto. Sekarang tahun ini mengajar IPA kelas 811 dan kelas 812. Nah, jadi agar kalian lebih memahami konsep dengan lebih mudah, itu makanya diadakan webinar ini. Jadi harap diperhatikan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh langsung tanyakan ke Bapak tentang materinya. Hari ini kita akan bahas materi tentang sistem gerak yang terjadi pada benda. Ya, kalau misalnya mau dicatat boleh, tapi nanti Bapak sediakan materinya diupload di YouTube, bisa kalian tonton juga di YouTube nanti ya. Nah, 811 ada di sini ada 50 partisipannya, ada 58, 811-nya berapa orang ya? Oh, belum tahu. Nanti sama Bapak diberikan absen. Kalian tinggal isi absennya dan di situ ada resume. Jadi yang kalian pelajari hari ini apa? Tolong diingat-ingat, dicatat karena nanti kalian harus mengisi resumenya. Gitu. Di sini juga ada wali kelas kalian. Ada Pak Isan di sini. Jadi nanti Pak Isan wali kelas akan langsung memantau perkembangan kalian seperti apa. Ya. Sini ada Melani Putri, ada Radi, ada Alia, ada Andi, ada Akbar nggak ya? Akbar tuh, Akbar Rizky Pratama dan yang lain. Oke, kita mulai pertemuan hari ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Untuk yang muslim, untuk yang non-muslim silahkan menyesuaikan. Nah, kita bahas tentang sistem gerak yang terjadi pada benda. Oke, sistem gerak terjadi pada benda ini. Nih, kelihatan sama kalian materinya? Materinya ini ya, tentang gerak. Oke. Nah, sebelum tentang gerak, Bapak ingin memastikan dulu konsepnya tentang gerak. Silakan speaker kalian, mic kalian silakan di unmute semuanya. Jadi tidak ada yang di mute. Jadi kita bisa lebih mudah dalam berkomunikasi. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung kalian bisa menjawab dan suara kalian bisa sampai ke Bapak. Ya. Unmute semua. Ya, Pak. Jangan lupa di unmute ya. Oke, sama apa langsung dilanjutkan ke dalam materinya. Oke, nah sekarang bergerak, gerak ya. Nah, sambil Bapak review materi yang kemarin. Manusia bergerak nggak? Bergerak. Bergerak. Manusia bergerak, sudah pasti ya. Yang namanya manusia dia bergerak karena bergerak itu salah satu ciri dari makhluk hidup. Jadi makhluk hidup ada 7, salah satunya bergerak. Nah, manusia bergerak itu menggunakan apa? Kaki. Menggunakan kaki, organnya kaki, betul. Menggunakan kaki nih. Kaki ya, manusia bergerak menggunakan kaki. Di kaki itu sebetulnya yang menggerakkannya apa? Apa? Nah, sebetulnya di kaki ada 2 komponen utama dalam bergerak. Dalam kaki itu ada yang pertama ada otot, kan? Yang kedua ada tulang. Sebenarnya yang bergerak itu otot atau tulang sih? Yang menggerakkan otot, karena otot yang menggerakkan, tulang ikut bergerak. Gitu ya. Nah, kedua ini yang merupakan sistem kerja dari kaki sehingga kalian bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Makanya karena otot yang menggerakkan, otot disebut alat gerak aktif. Itu kan kemarin ya. Sedangkan kalau tulang itu yang digerakkan, maka dia termasuk dalam alat gerak pasif. Ini yang kemarin, oke? Bapak hanya review saja. Nah sekarang ini yang terjadi pada manusia. Tapi sekarang kita bayangkan bagaimana mobil bergerak. Mobil bergerak menggunakan apa? Roda. Roda ya.
Ada roda. Apakah dengan roda saja mobil bisa bergerak? Tidak. Perlu apa lagi? Tidak, ya, tidak. Bisa jadi. Bukan bis ya yang ini ya. Nyantai maksudnya. Nah, mobil bergerak nih, kan? Mobil bergerak menggunakan roda, ya menggunakan bahan bakar. Ada yang pakai bensin, ada yang pakai solar dan yang lain. Oke, mobil bergerak dari misalnya awalnya dia adanya di titik A. Oke. Lalu dia bergerak. Apakah ketika dia bergerak dia akan tetap diam di titik A? Tidak. Dia kemana dong? Kemungkinan dia kalau bergerak dia berpindah, gitu kan? Kita sebutnya ya. Dia berpindah dari titik A, dia berpindah ke titik B. Maka kalau misalnya ada gerakan, maka ada perpindahan tempat. Gitu kan? Kalau misalnya dia bergerak, dia berpindah tempat. Tapi kalau si mobilnya tidak bergerak, apakah dia berpindah tempat? Tidak. Cobanya kalian sekarang. Kalian kan bergerak atau tidak sekarang? Tidak bergerak. Yakin kalian bergerak? Tidak dong. Kalian kan tetap ada di depan komputer, ada di depan handphone, ada di depan laptop mungkin. Kalian tetap di situ karena kalian tidak bergerak. Tapi kalau kalian bergerak mungkin kalian berpindah tempat. Nah, sekarang lihat di sini. Makanya di sini gerak itu apa sih? Gerak adalah perubahan kedudukan. Di sini lihat. Gerak adalah perubahan kedudukan suatu benda terhadap satu titik acuan. Kita pegang definisi itu. Berarti kalau di sini dalam kasus ini di mobil dikatakan bergerak. Ya, mobil dikatakan bergerak. Bergerak. Ketika mobil itu berpindah dari titik A ke titik B, berarti mobil itu bergerak atau tidak? Bergerak. Nah, titik acuannya itu yang mana? Titik acuannya yang mana? Ini titik A dan titik B. Ini merupakan titik acuan. Gitu kan? Si benda bergerak, berpindah dari titik A ke titik B, maka si benda dikatakan bergerak. Kalau misalnya mobil ini awalnya di titik A, lalu sampai akhir di titik A, apakah dia bergerak? Tidak, karena dia tidak berpindah tempat, titik acuannya tetap di sana. Oke, itu tentang definisi gerak. Ya, nah sekarang Bapak punya satu kasus, kita diskusikan bersama-sama. Oke, misalnya Bapak di sini ada 3 orang. Yang pertama ada Salma. Terus yang kedua itu ada Fajar. Yang ketiga itu ada Gania. Ini bertiga semuanya berteman. Oke, jadi nggak ada teman makan teman, semuanya berteman baik. Nggak ada yang suka sama satu dan yang lainnya. Pokoknya mereka berteman. Oke ya? Nah, ketika mereka berteman, ternyata mereka itu bertiga jalan-jalan. Jalan-jalan, ya, jalan-jalan dari mana? Jalan-jalan dari Bandung ke Surabaya. Naiknya apa? Naiknya kereta api. Oke. Dia naik kereta api dari Bandung ke Surabaya. Bertiga ini nih. Berarti kalau misalnya mau naik kereta api, ketiga orang ini harus pergi kemana sih? Stasiun. Kita sebut saja Stadion Bandung ya, Stasiun Bandung ya. Ini berarti ketiga-tiganya pergi ke Stasiun Bandung. Oke, sampai sini nyambung ceritanya? Nyambung ya. Oke. Nah, sekarang ketika dia pergi ke Stasiun Bandung, ternyata yang naik ke kereta api itu hanya Salma dan Fajar.
berarti Gania tidak naik ke kereta api. Bapak nggak tahu masalahnya apa nih. Pokoknya Gania nggak naik kereta api aja. Yang naik kereta api hanya Salma dan Fajar. Oke, sampai situ mengerti? Ngerti. Terus pada saat waktu pemberangkatan berarti si kereta apinya kan maju ya? Ya maju kan? Maju menuju Surabaya. Berarti posisinya Salma dengan Fajar ada di mana? Kereta api. Kereta api. Sedangkan Gania ada di mana? Ditinggalin di mana? Di stasiun. Yang sabar ya Gania, di stasiun. Oke. Ya. Nah, sekarang Gania di stasiun. Salma dan Fajar dia naik kereta api. Pertanyaannya sekarang, Salma, apakah Fajar itu bergerak? Fajar bergerak nggak? Tidak, yang bergeraknya kereta. Bapak tanya ke Dava. Muhammad Dava, Fajar bergerak tidak? Kata kamu. Kata enggak, bolehlah. Gazi. Tidak, Pak. Fajar bergerak tidak? Tidak, yang bergeraknya kereta. Kereta, oke. Ya, kalau Bapak tanya, kalau kita lihat menurut Gania, apakah Fajar itu bergerak? Kan Gania di mana? Gania diam di stasiun ya? Stasiun. Fajar dan Salma adanya di kereta api. Kalau menurut Gania, apakah Fajar itu bergerak? Bergerak, Pak. Bergerak. Kata Gania, Fajar bergerak. Kenapa si Fajar dikatakan bergerak? Kan Pak, tadinya Fajar itu ada di stasiun Bandung. Dia menuju mana? Dia menuju Surabaya. Oh, berarti Fajar bergerak. Kata Gania, gitu kan? Ya. Tapi kalau kata Salma, Fajar bergerak tidak? Tidak. Kata Salma itu Fajar tidak bergerak. Kenapa? Orang dari tadi ada di depan saya kok, Pak. Benar nggak? Kan dua-duanya ada di kereta api kan? Iya. Dia duduk berhadapan. Kata Salma, Fajar nggak bergerak. Orang dari tadi ada di depan saya. Tapi kata Gania, Fajar bergerak. Orang tadi ada di Bandung, sekarang mungkin sudah sampai Surabaya. Nah, makanya yang namanya gerak, dia perlu titik acuan. Kalau titik acuannya Gania, berarti dikatakan Fajar bergerak. Gitu kan? Kalau titik acuannya Salma, berarti dikatakan Fajar tidak bergerak. Sampai situ mengerti? Mengerti. Tentang definisi gerak, ya. Bagaimana gerak itu diatur. Oke. Nah, tadi kita sudah bahas tentang gerak. Sekarang kita bahas tentang perpindahan. Kita bahas ada dua istilah. So, kita lihat dulu di sini. Yang pertama itu ada perpindahan, dan yang kedua, bentar, share lagi sini. Nah, kita bahas tentang perpindahannya. Oke. Nah, sekarang jarak saja. Jarak dan perpindahan. Oke. Nah, sekarang kita kalian masih kebayang kan apa sih lapangan basket di sekolah? Masih. Udah lama nggak sekolah tapi masih kebayang ya sekolah kayak gimana? Masih ya, masih kebayang kan apa sih Tahiti-nya dekat sekolah dan yang lainnya yang biasanya buat kalian pengen cepet-cepet sekolah lagi di sana. Oke. Nah, kalian biasanya sama guru olahraga kalau di lapang basket disuruh apa?
buat pemanasan? Lari. Oke, betul. Itu kalian disuruh lari. Lari apa? Jogging. Jogging. Joggingnya gimana? Joggingnya mengelilingi lapangan, gitu kan? Misalnya awalnya dari sini kan, kita sebut titik A. Oke, joggingnya arahnya ke sana. Berarti kemana dulu? Sini ya. Ya. Kita sebut ini titik B. Terus ke sini kita sebut titik C. Terus ke sini ke titik D. Terus Pak, nanti izin dari dulu, Pak. titik D, Ada yang telepon. ya dari titik D kemana lagi? Kembali lagi ke titik A. Nah, itu kan. Nah, Ya. kalau misalnya A dan B itu jaraknya panjangnya sama, C dan D juga sama. Kalau di sini panjangnya itu 20 meter, berarti C dan D berapa meter? 10. 20 juga kan? Ya. Gitu ya. Kalau B dan C itu 5 meter, berarti A dan D 5 meter. Oke. Nah, kalau kalian mengelilingi lapangannya itu satu putaran, berarti kalian menempuh jarak berapa meter? 50. 50 kan? Dari sini 20 ditambah 5 meter, ditambah 20 tambah 5 meter. Berarti dikatakan kalian menempuh jarak 50 meter. Nah, tapi kalau dilihat perpindahannya, kalian dikatakan tidak berpindah. Tidak ada, perpindahannya 0 meter. Kira-kira kenapa kalian dikatakan tidak berpindah? Kembali ke tempat awal. Awalnya di mana kalian mau lari? Di titik A kan? Akhirnya ke A. kalian kemana? Ke titik A lagi. Awalnya di titik A, akhirnya di titik A. Apakah ada jarak dari titik A ke titik A? Tidak. Tidak ada jarak. Makanya dikatakan kalian ini tidak berpindah. Kalau kalian kembali lagi ke titik A, berarti kalian perpindahannya ya tetap. Kalau dilihat perpindahannya. Tapi kalau dilihat jaraknya, Pak, saya kan ke sini, ke titik B, ke titik C, ke titik D, ke titik A. Oh, saya jarak yang ditempuhnya berapa? Sudah 50 meter. Itu mengerti? Nah, sekarang kalau misalnya Bapak rubah, Pak, gimana kalau kotak, gimana kalau lurus? Nih, Bapak kasih analogi kayak gini. Ada satu orang, kita sebut Siti Halifi. Sini ada Siti. Oke, Siti berangkat dari rumah. Oke, dia berangkat ke rumah, ke sekolah. Bu, itu kecilin volumenya. Jarak dari rumah ke sekolah, misalnya 100 meter. Oke, sampai sini mengerti? Dikatakan berarti jarak yang ditempuh Siti berapa? 100 meter, perpindahan yang ditempuh Siti berapa? 100 meter juga, gitu kan? Perpindahannya 100 meter, jaraknya pun 100 meter. Karena dari rumah ke sekolah. Terus tiba-tiba dari sekolah, dia itu kelupaan bawa pulpen. Dia beli pulpen di fotokopian. Kebetulan tokonya ada di antara rumah dengan sekolah. Jarak dari sekolah ke toko hanya 20 meter. 20 meter. Pertanyaannya, berapa jarak yang ditempuh Siti dari rumah sampai toko? 80. Berapa? 80. Lihat, yang Bapak tanya berapa jaraknya? Oh, jarak 80. 20. Berapa jaraknya? 80. Jaraknya itu ternyata 120 meter. Karena kan dari rumah ke sekolah dulu ya, 100 meter. Dari sekolah dia ke toko, 100 meter ditambah 20 meter. Hasilnya 120 meter. Oke? Ya. Nah, sedangkan kalau dilihat berapa besar perpindahannya, Siti berpindah berapa meter? Perpindahannya tidak 120 meter. 80. Hanya berapa? Hanya 80 meter. Kenapa hanya 80 meter? Karena kan dari rumah ke sekolah 100. Terus dia balik arah kan? Ke arah toko.
20 meter berarti kalau dari rumah ke toko jaraknya hanya berapa? 80. Hanya 80 meter. Nah, itu membedakan besarnya jarak yang ditempuh dengan berpindah. Oke, sampai situ mengerti? Seperti Ya. Oke, kita sudah bahas bagaimana konsep graf, terus kita sudah bahas bagaimana perpindahan, dan kita sudah bahas tentang konsep jarak. Nah, untuk pertemuan pertama, Bapak cukupkan segitu dulu, tidak terlalu banyak terlebih dahulu. Nanti Bapak akan share, yang pertama absen, silahkan kalian isi absennya terlebih dahulu. Nanti diisi resumenya, apa yang kalian pelajari hari ini. Plus yang kedua, kalian nanti akan Bapak berikan kuis, akan diisi kuisnya tentang materi hari ini. Oke, ada yang bertanyakan terlebih dahulu sebelum kita akhiri pertemuan hari ini? Tidak, Pak. Ya, materinya masih sedikit ya, masih. Kita tutup pertemuan hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, sekian untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.